Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Iwon Ruslan, NIM 106-2020-0008 dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baik, sebelum saya membahas sejarah seni tari yang ada di daerah saya, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian seni dan macam-macam seni. Seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu seperti lukisan, tari, dan ukiran. Sedangkan seni terbagi atas 5 macam. Yang pertama, seni rupa, seni musik, seni gerak, seni teater atau pertunjukan, dan seni sastra. Seni rupa merupakan salah satu cabang kesenian yang dapat dilihat dan berbentuk visual. Sedangkan seni musik adalah karya seni yang menghasilkan bunyi sebagai unsur utamanya. Sedangkan seni yang ketiga yaitu seni gerak atau biasa disebut dengan seni tari merupakan salah satu seni yang memanfaatkan gerakan tubuh sebagai keindahan. Seni yang keempat adalah seni teater atau pertunjukan, merupakan suatu seni yang memvisualisasikan imajinasi atau menggambarkan sebuah kejadian yang nyata maupun tidak nyata. Seni yang kelima yaitu seni sastra. Seni sastra yang bisa dinikmati melalui pendengaran dan penglihatan. Tari Bosra atau tari Pak Dupa adalah sebuah tarian khas Sulawesi Selatan yang berasal dari suku Bugis, yang mana nama Bosra diambil dari sebuah nama nampan khas suku Bugis. Bosra atau nampan yang digunakan pada tarian ini terbuat dari material besi dan memiliki bentuk yang khas, yaitu mempunyai satu kaki yang berfungsi sebagai penyangga nampan. Nampan yang digunakan juga dilengkapi dengan penutup yang disebut patongko. Keduanya merupakan satu kesatuan. Jadi saat tampil Bosra dan patongko harus selalu dibawa. Tari Bosra diciptakan oleh seorang seniman yang bernama Andi Siti Nurhani Sapada. Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan 25 Juni 1929 dan beliau meninggal di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 8 Juli 2010 di umur yang ke-81 tahun. Awalnya tari Bosra digunakan untuk menjamu para tamu kerajaan seperti pesta, ada tamu agung, atau perayaan pernikahan. Namun sekarang ini tentu saja pertunjukan tarian kebanggaan masyarakat Bugis ini juga ditampilkan untuk acara besar lainnya. Bosra ini nantinya akan diletakkan secara berjejer. Isi dari nampan ini berupa aneka kue basah maupun kue kering khas Bugis. Bukan sekadar pajangan, para tamu akan memakannya saat penampilan tari Bosra telah selesai nantinya sebagai tambahan informasi. Berikut ini beberapa jenis kue khas Bugis yang sering disajikan pada tarian Bosra, yaitu bolu peca, kue lapis, kue biji nangka, kue cucur untuk jenis kue basah. Fungsi dan makna tari Bosra. Bisa dibilang tari Bosra menjadi tarian kerajaan di awal kemunculannya, difungsikan untuk prosesi penyambutan. Sebagai tarian penjamu kedatangan orang penting, tentu tari Pak Dupa Bosra memiliki gerakan yang luas. Setiap gerakan tarian khas Bugis yang satu ini sangatlah luas dan memanjakan mata. Seiring perkembangan zaman, kini fungsi dan makna tari Bosra secara perlahan mulai sedikit bergeser. Jika dulunya tari Bosra hanya boleh dipertunjukkan di area kerajaan, sekarang ini dimanapun kita bisa menemukannya. Selain sebagai tarian pertunjukan, tari Bosra juga ditampilkan untuk beberapa fungsi, diantaranya sarana pendidikan, sarana pergaulan, sarana berekspresi, sarana pengembangan bakat. Kemudian fungsi Bosra juga sudah berganti. Dulu Bosra digunakan sebagai wadah sajian para tamu. Berbeda dengan sekarang di mana masyarakat setempat menggunakannya untuk memberikan undangan kepada seseorang. Tari Bosra seperti menjadi salah satu tarian khas Sulawesi yang sering dinanti. Tarian ini memiliki gerakan yang luas sehingga akan lebih mudah menikmatinya. Tari Bosra dihadirkan oleh sejumlah penari wanita yang memakai busana dan properti adat khas Bugis. Para penari ini nantinya akan mengenakan baju bodo
yang dilengkapi dengan berbagai properti. Umumnya aksesoris tambahan digunakan saat menari seperti hiasan rambut, gelang motif bunga, perhiasan, bando, dan anting. Tidak hanya terpasang pada area kepala penari, salah satu hiasan juga terpasang pada lengan. Bisa dilihat dengan aksesoris ini nyatanya memunculkan kesan glamor dan mengesahkan. Tarian tradisional Bosra merupakan salah satu bagian dari budaya adat setempat yang masih sangat dirawat. Inilah mengapa anak-anak pun diajari berbagai macam gerak tari Bosra sejak dini. Gerakan tari Bosra pun terbilang cukup mudah. Ada beberapa gerakan tari Bosra yang bisa Anda ketahui, yaitu gerakan kepala. Gerakan kepala yaitu mengikuti sesuai dengan arah tangan bergerak. Gerakan tangan seperti seseorang yang sedang mengikat Bosra, di dalamnya terdapat kue. Gerakan badan atau panggul bergerak ke kiri dan ke kanan mengikuti arah gerak tangan. Gerakan kaki dilakukan secara bergantian dengan menjinjit sesuai hitungan. Tari Bosra menggunakan pola lantai vertikal di mana penari akan masuk ke panggung dan membentuk formasi barisan. Untuk formasi barisan yang digunakan yakni lurus ke depan, belakang maupun sebaliknya. Masyarakat Bugis menampilkan tari Bosra dengan diiringi musik yang dimainkan dari beberapa alat musik tradisional. Ada 3 macam alat musik yang digunakan, yaitu gendang, kecapi, dan seruling. Alat musik khas tersebut nantinya akan dimainkan dengan irama yang sudah ditentukan. Yang perlu kita syukuri yakni kelestarian tari Bosra tetap terjaga hingga sekarang. Namun hanya orang-orang tertentu yang masih mau mempertontonkannya, misalnya seperti dipertunjukkan saat pesta pernikahan atau hajatan besar lainnya. Hal tersebut tidak lain ialah sebab dari perkembangan era, bergesernya fungsi tarian yang dulunya untuk penghormatan kini lebih merujuk pada hiburan. Tarian tradisional ini masih harus dilestarikan melalui pendidikan di sekolah maupun sanggar seni. Tarian khas Sulawesi Selatan ini adalah simbol kebanggaan masyarakat Bugis yang perlu diturunkan untuk generasi selanjutnya. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan tentang sejarah seni tari Pak Dupa atau tari Bosra untuk memenuhi tugas mata kuliah seni dan kerajinan tangan. Semoga dengan video ini kita dapat manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.